Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa'ih amma ba'du. Kaifa halukum? Bikhair. Alhamdulillah. Judul diskusi kita malam hari ini yaitu membangkitkan motivasi, ya. Apa metode peniruan udah belajar melalui peniruan udah kemarin ya. Membangkitkan motivasi dengan janji dan ancaman. Ya, membangkitkan motivasi dengan makalahnya udah dikirim ya. Makalahnya udah dikirim. Siapa pemakalahnya? Udah Ustaz. Ya. Baik, untuk menghemat waktu kita persilakan saja kepada pemakalah dan saya serahkan dulu kepada moderator ya, Akhi Salman Al-Farisi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini. Tentu puji dan syukurnya atas kenikmatan ini kita sampaikan dan kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa kita juga sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada malam hari ini insya Allah kita akan melakukan diskusi untuk tema yang akan kita bahas, yaitu membangkitkan motivasi dengan janji dan ancaman, yaitu terdapat pada surat At-Taubah ayat 68 dan 72 yang insya Allah akan dipaparkan oleh ketiga pemateri kita. Oleh karenanya sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu silakan kepada pemateri untuk memaparkan pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat selaku dosen kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di presentasi malam ini. Saya akan menjelaskan tentang, saya dan juga teman-teman akan menjelaskan tentang membangkitkan motivasi dengan janji dan ancaman, Quran Surat At-Taubah ayat 68 dan ayat 72. Bab 2, pembahasan meneladani tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 68 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffarana jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabun muqim, yang artinya Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan dari orang-orang kafir, dan dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Ayat ini, asbabun nuzul ayat ini menerangkan ancaman Allah kepada orang-orang munafik, baik pria maupun wanita, dan ancamannya kepada orang-orang kafir. Allah mengancam mereka dengan azab api neraka, dan mereka kekal abadi di dalamnya. Mereka mendapat kutukan Allah di dunia dan di akhirat, serta mereka tidak berhak mendapat rahmat Allah. Azab Tuhan terus-menerus
menimpa mereka, baik azab fisik maupun siksaan batin yang tak habis-habisnya. Mereka tidak dapat melihat wajah Allah, karena melihat wajah Allah itu tidak diizinkan bagi orang-orang yang mengingkarinya. Atas perilaku mereka itulah Allah menjanjikan hukuman bagi orang-orang munafik ini, laki-laki dan perempuan. Orang-orang kafir dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Di sana Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal, sebagai balasan yang setimpal. Keadaan orang-orang munafik yang terperdaya oleh kenikmatan duniawi, sehingga berani menentang kebenaran, adalah seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka memiliki fisik yang kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka dengan kenikmatan duniawi itu, mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu juga telah menikmati bagianmu sendiri, sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagiannya, sehingga melalaikan dari ayat-ayat Allah dan petunjuk Rasul-Nya, dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka juga mempercakapkannya. Padahal dengan itu semua, mereka dan juga kamu itu benar-benar telah sia-sia amalnya di dunia, karena tidak dilandasi dengan keikhlasan, dan sia-sia di akhirat karena tidak dilandasi iman yang benar. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Siska. Kepadanya kami persilahkan. Siska? Unmute dulu. Mana Siska? Belum di Makan unmute. dulu kali ya. Sis, tarik sis. Ya Ustaz. Tarik sis. Bongko. Ayo, silakan. Meneladani tafsir At-Taubah ayat 72, surah Taubah ayat 72, yakni A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surgaan, dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Allah menggambarkan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, berupa aneka kebaikan, kenikmatan yang abadi di jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, yakni mereka akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Al-Qamah, dari Abdurrahman bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasannya ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkan seperti apa yang ucapkannya, lalu bersalawat kepadaku, karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah untukku, karena ia merupakan kedudukan di surga yang tidak layak ditempati kecuali hanya oleh seorang hamba dari hamba-hambanya. Dan aku berharap hamba itu adalah aku. Barang siapa meminta al-wasilah kepada Allah untukku, maka halal baginya syafaat pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Muslim.
Dan firman-Nya, waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah adalah lebih besar, yakni keridhaan Allah kepada mereka lebih besar dan agung daripada kenikmatan yang mereka rasakan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Zaid bin Aslam dari At-Toha bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penghuni surga, wahai para penghuni surga, maka mereka pun menjawab, ya Rob, kami mempenuhi panggilanmu dan kebaikan berada di tanganmu. Allah bertanya, apakah kalian ridho? Maka kami tidak ridho. Ya Rob, kami sedang engkau telah memberikan kami sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Sini sama aku. Sini. Allah bertanya, kenapa kalian aku beri sesuatu yang lebih baik dari itu? Mereka menjawab, ya Rob, kami, apakah sesuatu yang lebih baik dari hal tersebut? Allah menjawab, aku telah tetapkan keridhaanku bagi kalian, sehingga setelah ini aku tidak akan pernah murka lagi kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan dari Malik. Pada ayat ini Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin baik pria maupun wanita untuk mendapatkan surga sebagai balasan terhadap amalan baik mereka. Surga itu ialah taman yang indah yang penuh dengan kenikmatan yang pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan malahan tak pernah terlintas di hati. Semua yang dilihat dan didengar asing dan baru sehingga sulit diumpamakan karena tak ada bandingannya di dunia. Taman yang naungi pohon-pohon di mana mengalir sungai yang tidak menyerupai sungai-sungai di dunia ini baik warna maupun rasanya. Orang-orang yang tinggal di dalamnya akan menetap selama-lamanya. Boleh dilanjut oleh baik. Asbabun nuzul, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin yang benar-benar mantap imannya dari kalangan laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan sesungguhnya keridhaan Allah yang diperoleh di akhirat kelak itu lebih besar daripada kenikmatan surga itu sendiri. Itulah keberuntungan yang agung. Ayat ini mengajarkan bahwa tujuan hidup seseorang mukmin adalah menggapai keridhaannya. Juga keberuntungan yang hakiki adalah jika apa yang dilakukan dan dihasilkan itu bisa mengantarkannya menuju surga. Setelah Allah menjelaskan secara beriringan sifat orang-orang munafik dan orang-orang mukmin disertai balasan masing-masing, maka ayat ini menyeru kepada Nabi Muhammad agar berjihad menghadapi mereka. Hal ini disebabkan perilaku buruk mereka terhadap Rasulullah SAW dan kaum mukminin yang sudah berulang kali menyakitinya secara fisik maupun psikis. Bahkan, tidak jarang tindakan mereka mengancam keselamatan beliau. Karena itu, wahai Nabi dan kaum mukmin, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik disebabkan perkataan dan perbuatan mereka yang nyatanya menantang kamu. Dan bersikaplah keras dan tegas terhadap mereka dalam berjihad agar mereka menghentikan perilaku buruknya sehingga tidak berani mengulanginya. Jika mereka terbunuh dan mati dalam keadaan kafir dan munafik, maka tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Perintah jihad itu bersifat kondisional dan bukan semata-mata tanpa sebab. Pelajaran yang dapat diambil, yang pertama, bahwasanya kita harus menjaga diri dari sifat kemunafikan dan kekafiran, karena itulah Allah menjanjikan hukuman bagi orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Di sanalah Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal sebagai balasannya yang setimpal. Karena keadaan orang-orang munafik yang terpedaya oleh kenikmatan duniawi sehingga berani menentang kebenaran adalah seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu. Yang kedua, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin yang benar-benar mantap imannya dari kalangan laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan sesungguhnya keridhaan Allah
yang diperoleh di akhirat kelak itu lebih besar daripada kenikmatan surga itu sendiri. Sekian. Sudah selesai presentasinya. Nilai-nilai pendidikannya apa tadi sudah disampaikan belum? Nilai-nilai edukatif, nilai Ustaz. pedagogis dari ayat. Sudah. Sudah. Ya silakan moderator diatur mana pihak yang berwajibnya. Salman. Ya. Baik, terima kasih atas pemaparan dari pemateri. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bagi teman-teman yang sekiranya ingin bertanya, ya sangat diperkenankan. Mari, dibuka sesi tanya. Mungkin saya bertanya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya ingin tanyakan adalah tentang motivasi. Bagaimana ayat-ayat yang baru saja dibahas ini bisa digunakan untuk memotivasi kita dalam dunia pendidikan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Siap, Kakak. Terima kasih. Aku mau nanya dong. Ya, silakan. Allah itu kan menjanjikan surga kepada orang yang rajin beribadah dan melaksanakan ibadah lainnya. Yang ingin jadi pertanyaan buat saya itu, apakah ketika kita beribadah mengharapkan surganya, apakah itu kita bisa dikategorikan ikhlas dalam beribadah? Mungkin sekian, terima kasih. Baik, barangkali teman-teman yang lain ada yang masih ditanyakan? Kita buka 3 sesi pertanyaan dulu ya. Pertanyaan ya, Iya. pemateri. Jika belum ada, saya mau bertanya coba satu ya. Seputar tadi orang-orang munafik. Ya, yang ingin saya tanyakan untuk pemateri, apakah layak dan pantas kita sebagai seorang muslim ketika kita nggak tahu ya kategori munafik di zaman Rasulullah dan zaman sekarang ya. Nah, saya pribadi untuk benar-benar menjudge gitu, mengatakan dengan pastinya gitu, masih agak-agak buram gitu. Oleh karenanya mungkin apakah layak bagi kita gitu ya sebagai seorang muslim menjudge mungkin orang itu mendekati kepada kemunafikan, kemudian kita menjudge dengan mata telanjang di hadapan banyak orang dengan mengatakan ente calon di neraka ente kekal gitu dengan alasan dalil seperti hal itu. Sedangkan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala kan Maha Rahman yang mana kasih sayangnya itu ke seluruh manusia. Ya yang mana bisa jadi mungkin ya yang tadinya dia seperti itu bisa jadi menjadi ahli ibadah lebih, bahkan lebih jauh daripada kita kan bisa jadi gitu. Kita kan nggak pernah tahu hidayah. Mungkin dia taufiknya lebih kuat ketika itu. Nah seperti itu. Bagaimana menanggapi hal yang seperti itu pada pemateri? Siap. Ya, silakan dijawab oleh pemakalah. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Salman. Bagaimana tanggapan kami tentang orang yang mendekati kemunafikan ya? Kita tidak tahu ya, mungkin di mata telanjang, di mata kita sendiri orang ini seperti munafik. Tapi kita tidak tahu niatnya orang itu sendiri. Apakah mungkin di belakang kita orang itu benar-benar alim, benar-benar memang ingin memperbaiki diri, memang ingin hijrah, memang berusaha untuk beribadah,
Tapi sedangkan kita hanya melihat, wah ini orang sepertinya gak benar nih, sepertinya munafik. Padahal kita tidak tahu di dalam hati orang itu seperti apa. Jadi sebaiknya kita itu tidak mengejudge orang, tidak menilai orang lain, fokus terhadap diri kita sendiri, fokus dengan amalan kita sendiri. Kalaupun memang ada yang tidak baik, sebaiknya kita nasihati. Tapi kalau misalkan memang kita sibuk dengan aib orang lain, bagaimana kita bisa sibuk dengan aib diri kita sendiri? Ada yang kurang mungkin Pak Salman dengan jawaban saya? Terima kasih. Selanjutnya Chandra ya. Kembali saya ingin menjawab pertanyaan Saudara Chandra. Memang Allah itu sudah menjanjikan neraka bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik, begitu juga orang-orang kafir, orang-orang yang tidak patuh terhadap Allah. Allah juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang imannya kuat, yang menepati perintahnya Allah serta menjauhi larangannya Allah. Jika kita menginginkan surga, sepertinya itu bukan tanda kita tidak ikhlas. Memang Allah sudah menjanjikannya. Jadi andaikan kita bisa semangat, maka kita bayangkan surga. Jadi ketika kita ingin lebih semangat beribadah, kita bayangkan surga seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kalau misalkan kita melakukan dosa, kita ingat dengan neraka. Memang Allah sudah menjanjikan surga, jadi sebaiknya ya alhamdulillah kalau misalkan kita ingin surga gitu, itu bukan bentuk kita tidak ikhlas karena kita ingin surga. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman, boleh ditambahkan. Sebentar. Barangkali ada teman-teman yang mau sanggah atau mungkin Jawab pertanyaan Koko. Oke, siap-siap. Jadi nilai pendidikan dalam surah ini itu tentang pendidikan sosial, pendidikan agama Islam. Yang berpenilaian kreatif yang dijadikan basis argumentasi Quranik sehingga menghasilkan pendidikan etika sosial, saling tolong-menolong tanpa memandang suku, agama, ras, amar ma'ruf, nahi munkar, dan bentuk operasionalnya adalah saling menasehati, saling memberikan saran dan masukan, bahkan kritik dan solidaritas berbasis emosi dan rasa yang mampu menciptakan kesetiakawan sosial. Barangkali ada dari pemateri lain, Salsabila mungkin ya yang ingin. Tadi saya mau sedikit menanggapi seputar pernyataan Chandra ya. Bagaimana mengharap untuk surga? Kalau saya pribadi mungkin ya nggak tahu benar atau enggak nih. Pernyataan. Ya beribadah ya. Untuk tahap awal biasanya ini hal yang wajar ya. Maksudnya sebagai motivasi awal gitu. Namun nanti insya Allah seiring berjalannya waktu bakal ada tuh masa transisi yang mana mereka beribadah itu memang benar-benar atas bentuk penghambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi nanti ada masanya. Mungkin seperti itu. Jadi untuk awal nanti untuk ada masa-masanya di mana benar-benar bahwasanya kita beribadah untuk sebagai ungkapan bahwasanya kita sebagai hamba, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, seperti itu. Baik, terima kasih. Lagi dari pemakaran lain, Pak Haji Ilyas yang menambahkan. Afwan, aneh belum haji, Ustaz.
Insya Allah jadi doa ya. Amin. Aminin aja kalau ada yang manggil Pak Haji. Amin. Jadi doa. Dan Boleh berangkat. nambahin nggak Ustadz? Ya, Boleh, boleh. silakan. Taza Dahria. Ya, Amin. tafadholi. Saya hanya menambahkan yang tadi Chandra tanyakan ya Ustadz. Ya, ya. Sebagian ulama dan ahli ibadah ada yang beranggapan atau berkeyakinan bahwa jika seseorang beribadah dan mengharapkan balasan akhirat yang Allah janjikan, maka itu akan mencacati keikhlasannya Ustadz. Walaupun mereka tidak menyatakan batalnya amalan, karena maksud semacam itu mereka namun mereka membenci jika seseorang punya maksud lain gitu. Di mana di sini ada cerita yang dikemukakan oleh Robiatul Adawiyah dan Imam Al-Ghazali. Mereka mengatakan, jika aku beribadah pada Allah karena mengharap surganya dan karena takut akan siksa nerakanya, maka aku adalah pekerja yang jelek. Tetapi aku hanya ingin beribadah karena cinta dan rindunya rindu padanya. Kata-kata ini dikemukakan oleh Robiatul Adawiyah dan Imam Al-Ghazali, Syekhul Islami Al-Harawi. Di mana ada juga syair dari perkataan Robiatul Adawiyah dalam bait syairnya, aku sama sekali tidak mengharapkan surga dan takut akan neraka sebagai balasan ibadah, dan aku tidak mengharapkan rasa cintaku sebagai penggantinya. Jadi kalau menurut saya intinya, kalau misalnya kita ingin beribadah, ya ikhlaskan semuanya. Masalah surga dan neraka itu hanya Allah yang akan menentukannya gitu Ustadz. Tapi ada lagi Ustadz, mengapa kita mengharapkan surga? Karena ada lagi Allah itu memerintahkan untuk berlomba-lomba meraih kenikmatan surga. Ya. Di sini mengatakan bahwa kenikmatan surga dikatakan dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala memerintahkan untuk berlomba-lomba meraihnya gitu. Jadi kita itu melakukan kebaikan, semua kebaikan, mengharapkan berlomba-lomba untuk mengharapkan surganya Allah gitu. Tapi kalau misalnya kita ikhlas dulu gitu, nanti insya Allah akan balas dengan itu gitu. Gitu aja sih Ustadz. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Lagi nggak? Ayo teman-teman yang mau nambahin boleh. Ayu Widyaningru, Monika, Hairunisa, Pak Ilyas. Biasanya Pak Ilyas suka nanya, suka jawab. Agung, teman-teman yang lain. Nambahin lagi ya Ustadz yang tadi. Boleh. Yang tadi ya. Jadi pada saat kita melakukan semuanya dengan keikhlasan, otomatis Allah akan menjanjikan surga. Tapi kita tidak boleh beribadah itu hanya mengejar surga. Jadi kita beribadah itu harus ikhlas karena Allah gitu. Karena apa? Karena Allah sudah menjanjikan gitu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Jadi justru pada saat kita melakukan semua ibadah dengan ikhlas, justru yang Allah janjikan adalah balasannya adalah surga gitu. Jadi kita harus melaksanakan ibadah itu benar-benar diniatkan ibadah itu karena Allah Ta'ala gitu, bukan karena surganya. Nah, yang Allah janjikan adalah surga gitu. Itu Ustaz. Ya, bagus sekali. Terima kasih Saudari Terima Siti kasih. Fadia. Gimana barangkali teman-teman ada yang pertanyaannya belum dijawab atau belum memuaskan, atau mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Namun jika dirasa cukup, atau mungkin dibuka sesi pertanyaan lagi, atau mungkin dirasa cukup, bisa kita ajukan ke dosen kita untuk meluruskan pemahaman kita. Seperti itu.
Bukan meluruskan, memang pada bengkok dilurusin. Ragu, Ustaz. Banyak raguan. Insya Allah semua yang hadir ini orang-orang yang lurus ya, nggak ada yang bengkok. Amin. Kita akan diciptakan dari tulang yang bengkok. Kan kita selalu minta petunjuk ke jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Ya Chandra ya. Chandra depannya zigzag, maunya zigzag ya terserah, kita maunya yang lurus ya. Baik, kita lihat tadi jawabannya sangat bagus, pertanyaan juga bagus-bagus ya. Ada 3 penanya, yaitu pertama Ustadz Budadi, masihnya apa? Long ya. Artinya apa tuh Pak Naga tuh? Boleh tahu artinya nggak? Long itu naga. Saya bacanya susah loh baca Aci. Artinya naga itu ya? Iya. Ya. Maaf. Ya, saya lihat ini dulu, memberikan informasi awal tentang isi kandungan Al-Quran. Itu saya udah kirim ke WA ya. Saya kirim ke WA bahwa secara garis besar, isi kandungan Al-Quran itu ada 5. Ada 5 ya. Yang pertama yaitu ajaran tentang tauhid, tentang keimanan. Tentang tauhid, tentang keimanan. Kalimat kita yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di nabi-nabi terdahulu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, tauhidnya sama. Semua syahadatnya sama, la ilaha illallah. Syariat nabinya yang berbeda. La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa, la ilaha illallah Musa kalamullah. Nabi kita, la ilaha illallah Isa ruhullah. Nabi kita, Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, itu ajaran yang pertama, isi kandungan Al-Quran, yaitu tauhid ya, ajaran tauhid, keimanan, dan keimanan, keyakinan, akidah ya. Yang kedua yaitu ajaran ibadah, syariatnya nih. Ada akidah, ada syariah. Ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah. Ini sebetulnya muamalah ibadah juga, ibadah sosial. Kalau ibadah kepada Allah disebutnya ibadah mahdhah ya. Ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ya, ada ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ya. Atau dengan kata lain ada hablum minallah dan juga hablum minan nas. Nah, yang muamalat ini hablum minan nas. Banyak ajaran-ajaran tentang ibadah dalam Al-Quran, ajaran tentang sholat, ajaran tentang zakat, haji, dan sebagainya, puasa, itu ada dalam Al-Quran. Itu di materi pelajaran bahasa juga ada ya, al-ibadat ya, fil Quran ya. Nah, ajaran tentang muamalah dalam Al-Quran ada kan? Ajaran-ajarannya tentang utang piutang gitu ya. Jual beli, ya, waris segala macam. Kalau dalam hukum sebutnya hukum perdata deh ya. Ada hukum pidana, hukum perdata. Terus yang keempat, yang ketiga yaitu ajaran akhlak atau moral. Nah, banyak sekali ajaran-ajaran akhlak atau moral, etika. Baru kemarin ya kita belajar bahasa itu ada al-adabus samiyah fil Quran ya. Di pekerti yang luhur dalam Al-Quran. Nah, diantaranya yaitu contoh yang gampang ketika kita masuk ke rumah, mau masuk ke rumah orang, bukan rumah sendiri, itu minta izin dan mengucapkan salam. Itu kan ajaran akhlak moral juga. Banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayatnya. Dan yang keempat, kisah-kisah umat terdahulu. Nah, kita banyak kisah-kisah dari kisah zaman Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa dan umatnya, kisah Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah umat terdahulu atau banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Yang terakhir yang kelima yaitu isi kandungan Al-Quran itu al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id. Janji dan ancaman. Nah, ini pembahasan kita malam ini, al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Ya.
Kalau tadi ya pertanyaan dari Pak Ustadz Naga, bagaimana itu al-wa'du wal-wa'id atau janji dan ancaman bisa memotivasi dalam proses pendidikan ya. Di dunia pendidikan juga, dunia pendidikan kita mengenal ada istilah reward dan punishment. Ada reward dan punishment. Itu memang boleh sebagai salah satu alat ya, atau teknik atau cara untuk kita memotivasi siswa dalam belajar. Misalnya guru mengatakan, kalau ada yang bisa dapatkan nilai 100 dalam ulangan ini UTS, maka Bapak berikan handphone. Nah, lewat handphone. Nah, handphone baru. Ya baru kelindes mobil misalnya gitu kan. Handphonenya baru ya, baru jatuh dari lantai 3. Ya itu reward, boleh kasih reward, dijanjikan hadiah atau apa boleh. Ya. Sebaliknya bagi yang tidak mau mengerjakan tugas, yang malas kuliahnya, ancamannya apa? Ancamannya tidak akan diberikan nilai, bahkan akan diskors dan sebagainya. Itu boleh. Selama masih hukumannya atau punishment-nya wajar, tidak melampaui batas. Punishment-nya wajar. Boleh ya, boleh. Jadi memang ada al-wa'du dan wa'id itu memang dibenarkan dalam dunia pendidikan dan ancaman. Gimana kalau orang beribadah ngarepin surga gitu? Apakah itu enggak ikhlas? Dijawab ya sama Ustazah Dahria. Ya justru untuk kalangan awam, masyarakat awam, kita semua ini termasuk lah. Kalau benar-benar kita ibadah hanya mengharapkan balasan dari Allah, itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Kita enggak mengharapkan balasan dari orang. Kita enggak mengharapkan pujian dari orang. Kita hanya mengharapkan balasan dari Allah. Itulah ikhlas. Hanya mengharapkan balasan dari Allah. Walaupun tadi untuk level makom para ulama tasawuf, ulama sufi, itu belum dikatakan ikhlas. Kalau beribadah masih ada yang diharapin balasannya. Seperti Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini kan alirannya mahabbah ya. Ajaran sufinya kan mahabbah, rasa cinta. Jadi dia beribadah kepada Allah, tidak mengharapkan surga, bukan karena takut neraka, tapi memang karena cintanya kepada Allah. Itu mahabbahnya. Jadi ajarannya adalah ajaran mahabbah. Itu levelnya level sufi. Beda dengan kita. Ya. Beda dengan Chandra sufi juga, dia suka film dia. Iya. Drakor dia, suka drakor dia tuh, ya. Sufi dia. Tadi Dahrian contohkan Rabi'atul Adawiyah dan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ajarannya ma'rifah ya. Ma'rifah. Jadi beribadah kepada Allah dengan tujuan agar lebih mengenal Allah, lebih dekat kepada Allah, tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka gitu. Kalau Rabi'ah mengatakan, ya Rob, kalau aku beribadah karena mengharapkan surga, tutup semua pintu surga, jangan masukkan aku dalam surga. Kalau aku beribadah kepada engkau karena takut masuk neraka, jadikan badanku ini sebesar neraka supaya orang lain nggak bisa masuk neraka. Kata Rabi'atul Adawiyah. Ya, ajarannya ajaran mahabbah ya, mahabbah, cinta kepada Allah. Bukan karena pengen masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi karena cintanya kepada Allah. Tapi saya heran nih, rame ini ada artis bilang pengen masuk neraka gitu. Kita Mirzani. Waras nggak orang bilang gitu. Masa orang pengen masuk neraka, ya Allah. Firaun kalah sombong mente. Firaun kalah sombong mente. Masya. Otaknya di atas rata-rata Ustadz itu. Dicatat ntar malaikat, bener-bener. Ya, otaknya di atas rata-rata orang yang goblok. Ya Allah, mempermainkan syariat Islam kayak begitu. Iya. Nah, kalau emang dia nggak takut neraka, tes deh. Ente tempelin tuh setrika di muka ente, tuh setrika panas, berani nggak? Ngetes dulu gitu. Tempelin di pipi dah 5 menit aja. Setrika panas, berani nggak?
Ya Allah, segitu sombongnya menantang Allah gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Firaun kalah sombong men. Ya. Jadi kalau untuk level manusia secara umum awam, kalau kita beribadah atas dasar imanan wahtisaban kepada Allah, arti imanan kan hanya karena Allah, ihtisaban mengharap balasan dari Allah. Itu sudah dimasukkan kategori ikhlas. Ikhlas. Nah, tapi kalau ngarepin pujian dari orang selain dari Allah, Manusia. mengharapkan imbalan balasan, apalagi sholat kalau jadi imam di belakang ada calon mertua, bacaannya dibikin fasih, surahnya panjang, di belakang ada yang calon pendek mertua. dipanjang-panjangin, yang panjang dipendekin nih Ustaz. Jadi Chandra ya, jadi jangan kita menganggap bahwa kita gak ikhlas kalau mengharapkan balasan dari Allah. Justru Allah memotivasi kita agar kita rajin beribadah dan memberikan janji. Janjinya di surga. Kan tadi Daria udah menyampaikan ayatnya juga. Ada ayatnya yang berbunyi apa? Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. La yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka adalah surga Firdaus. Tuh, sebagai nuzulah tempat tinggal mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala. Mereka nggak mau pindah, betah udah. Tuh. Itu janji Allah untuk memotivasi kita. Lah kalau Allah dijanjikan begitu terus kita mengharapkan mau dapetin itu, bukannya berarti kita nggak ikhlas, justru memang itu tujuannya agar kita lebih semangat dalam beribadah. Ada ayat lain yang Allah perintahkan kita bergegas, berlomba. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Surat apa tuh? U'iddat lil muttaqin. Ya, u'iddat lil muttaqin. Ayo berlomba. Wasari'u itu artinya sur'ah, cepat. Ayo berlomba-lomba, bercepat-cepat, bergegas. Surat apa? Ali Imran bukan? Pada kalau nggak salah ya. Ayo ada bergegas. surah Al-Mutaffifin juga Ustaz termasuk. Al-Mutaffifin juga ada. Banyak surah Al-Mutaffifin ayat 26. Ya. Wa fi zalika falyanatana fasil mutana. Banyak tuh. Ya. Jadi memang Allah memberikan reward ya, balasan bagi orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, surga yang dalamnya mengalir sungai-sungai, macam-macam sungai di dalam surga. Ada sungai madu, sungai susu, ya, ada telaga Kausar, ada sungai terbuat dari sungai khamar, sungai arak, tapi nggak memabukkan, beda dengan arak yang ada di dunia. Ada mata air yang sangat jernih, bahkan minuman ahli surga tuh campurannya adalah jahe. Coba lihat surat Ad-Dahru. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Surat Al-Insan atau Ad-Dahru ya. Mereka diberi minum dalam surga dengan minuman yang campurannya jahe. Jadi minuman ahli surga tuh wedang jahe. Tapi jangan dianggap sama kayak wedang jahe di sini. Ronde jahe. Bir peletok ada juga di sini mah. Chandra tuh biasa. Ya, bir peletok mah nggak mabok gitu. Jahe itu. Nggak enak. Ya, jadi ada sungai-sungai mengalir dalam surga, dikasih minum dengan minuman yang sangat lezat yang campurannya jahe. Ainan fiha, sumber minuman yang segar itu dari mana? Dari sebuah mata air di surga yang bernama salsabila. Tuh. Ainan fiha tusamma salsabila. Ada nggak nama salsabila di sini? Kayaknya ada ya. Ada tuh Ustaz. Ada salsabila ya? Mana salsabila? Hadir nggak? Salsabila Syaharani. Ada dua deh, kayaknya Salsabila Putri ya. Susanti Ustaz. Salsabila Syaharani sama Salsabila Putri. Nama mata air. Ya jadi gitu. Jadi memang untuk kalangan awam, sebenarnya bukan awam aja, kita semua lah. Itu bisa dikatakan level kita bahwa kita sudah dikatakan ikhlas
kalau sudah benar-benar hanya mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari selain Allah. Allah. Tuh, keras. Gitu Chandra ya. Ya, Ustaz. Levelnya tasawuf, ulama-ulama sufi, nah itu beda lagi. Puasanya aja mereka kalau masih mikirin ntar sore buka puasa pakai apa, maghrib, nah itu udah mereka batal puasanya tuh bagi mereka. Ya. Kalau kita kan puasa yang penting man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa arti imanan wahtisaban? Siapa yang berpuasa dengan dasar iman kepada Allah, wahtisaban. Apa arti ihtisaban? Mengharapkan. Hanya Mengharapkan dan Allah, mengharap balasan dari Allah. Nah itu, emang kita ngarepin. dan ampunan. Karena dijanjiin, maka kita ngarepin. Kan gitu. Ya kan? Oke, jangan suka nebar janji. Kalau kita janji sama orang pasti ngarep nih. Jangan nih, suka PHP orang nih. Siska yang nawarin tempe. PHP tuh, Ustadz Siska suka PHP tuh, Siska. Ya. Janjinya ditarik, sis. Tarik, sis. Ya. Jadi gitu ya. Pertama, tadi Pak Nadia Kunadi bahwa dalam pendidikan boleh ada metode namanya reward and punishment, ya, janji dan ancaman. Reward dan punishment. Punishment itu ya hukuman atau ancaman. Boleh, tuh, bisa kita. Ini kan kita ambil contoh dari Al-Quran. Allah berikan janji dan ancaman. Karena memang Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga diutus oleh Allah sebagai basyirau wa naziro. Sebagai basyirau wa naziro. Apa basyirau wa naziro? Menyebarkan kabar baik. Pemberi kabar gembira, pemberi kabar baik. Ya, coba lihat surat Al-Ahzab ayat 45-46. Nah, ayo Kak, ayo. Siapa yang cepat dapat? Ayo. Kak, surat Al-Ahzab ayat ya 45 dan 46. Ya. Saya. Ya, baca, Kak. Sudah baca mulu. Ya. Oh, enggak nemu Quran. Al-Ahzab surah keberapa? Ya, ayyuhan nabiyyu. Ya. Inna arsalnaka. Ya. Baca. Ya. Syahadat. Ya. Gerak. Ini tadi Salman, Iqra. Salman, jadi nggak ya Salman? Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira. Ya, terjemahnya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Ya. Ini adalah visi dan misi Nabi itu. Ya. Visi dan misi Nabi Muhammad SAW. Visi Nabi, visi yang utamanya adalah revolusi akhlak. Tuh. Revolusi akhlak yang saat ini sedang digaungkan oleh Habibana al-Mahbub Muhammad Rizik Syihab. Revolusi akhlak, Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Visi Nabi adalah pembenahan akhlak, pembinaan akhlak moral dari masyarakat Quraisy zaman jahiliyah yang moralnya bejat, brengsek, tukang mabok, tukang berbuat maksiat dan lain sebagainya. Nah, dibina oleh Nabi, direvolusi, ubah akhlaknya, dibimbing sehingga menjadi generasi berakhlak mulia, berakhlak karim. Itu revolusi akhlak dan sukses. Visi Nabi sukses besar. Nah, misi yang dibawa oleh Nabi, ada visi, ada misi ya. Misi Nabi itu tadi tuh 5 diantaranya yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan, sebagai saksi. Tuh, 1. Saksi. Misi Nabi sebagai saksi. Saksi apa? Nabi Muhammad SAW menjadi saksi akan kebenaran adanya Allah. Kita nggak pernah melihat Allah. Tapi dengan kesaksian Nabi Muhammad yang pernah berhadapan langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha, kita yakin bahwa Allah itu ada, wujud.
Allah itu ada sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini. Nabi Muhammad juga menjadi saksi akan kebenaran adanya akhirat, yaumul jaza, hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Kita belum bertemu akhirat, tapi kita yakin bahwa akhirat itu ada. Ya, ada yang nggak percaya sama akhirat? Ada tuh, ada tuh. Maknya Chandra kali ya, bilang akhirat itu hanya dongeng, katanya khayalan belaka. Katanya. Begitu bilang Jakarta amburadul lagi, aduh enak banget bilang Jakarta amburadul. Jakarta segini rapinya dibilang amburadul. Ya, Nabi Muhammad juga menjadi saksi akan kebenaran wahyu Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya. Bukan ciptaan manusia, bukan bikinan manusia, bukan bikinan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu dari Allah, bukan ucapan Nabi. Al-Quran itu bukan ucapan Nabi. Kalau ucapan Nabi itu hadis. Hadis juga itu dibimbing oleh Allah. Tapi nggak sembarangan mengucapkan hadis. Terus misi Nabi yang kedua tadi syahidan, yang kedua wa mubasyiran. Nah, ini pembawa kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya itu janji Allah tadi itu reward bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Allah janjikan pahala yang besar, kehidupan yang penuh kenikmatan, yang bahagia di dalam surga. Tuh tadi surat Al-Kahfi itu kan ya, tuh. Kabar gembiranya tuh. Dan wa naziran, memberi peringatan. Apa peringatannya? Yaitu ancaman dari Allah. Siapa yang kufur, musyrik, ya kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah, berbuat dosa dan maksiat, berbuat kerusakan, diancam, ancaman oleh apa? Mendapatkan siksa yang pedih di dalam neraka. Apalagi yang ketiga itu tiga udah. Yang keempat wada, tadi pertama syahidan, kedua wa mubasyiran, yang ketiga naziran, yang keempat wada ayan ilallahi biiznihi. Nabi juga diutus oleh Allah sebagai dai. Apa dai? Penyeru agama. Ya, mubaligh. Ya. Guru dakwah, mengajak umat. Penyeru. Ya, menyeru untuk iman kepada Allah. Ya, jalan Allah. Amal soleh. Nah, itu namanya da'i. Biiznihi, ada kata biiznihi, apa maksudnya? Biiznihi, itu dengan izin Allah. Artinya apa? Sukses. Seorang Nabi dan Rasul, seorang mubaligh, semuanya berkat izin Allah. Izin dari Allah. Kalau nggak ada izin dari Allah, nggak akan bisa Muhammad SAW memberikan hidayah kepada orang lain. Tugas Nabi Muhammad hanya tabligh, menyampaikan wahyu yang beliau terima dari Allah, beliau sampaikan kepada umatnya, beliau ajarkan umatnya, beliau tuntun, beliau bimbing umatnya, diajak ke jalan Allah. Perkara umatnya mau menerima atau tidak, mau beriman atau tidak, tergantung hidayah dari Allah. Yang terakhir apa tadi? Yang kelima, wasirajam muniro. Apa arti sirajam muniro? Menjadi lampu. Cahaya, Bang. Ya, lampu ya, cahaya yang Lampu. menerangi. Cahaya yang Nabi Muhammad SAW itu juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai juru penerang. Ya, penerang bagi umatnya yang mengeluarkan umat ini minaz zulumati ilan nur. Nah, minaz zulumati ilan nur. Memberikan bimbingan, ya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu agama, menjadi juru penerang bagi umatnya. Karena beliau juga itu sebagai seorang guru. Beliau katakan dalam hadis beliau, innama bu'istu mu'alliman. Tuh. Kan hafalnya cuma innama bu'istu liutami makarimal akhlaq. Innama bu'istu mu'alliman. Punya aku diutus sebagai sang guru. Beliau memberikan penerangan, penjelasan, bimbingan ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad juga bertugas sebagai basyiron wa naziro, memberi kabar gembira, janji Allah, dan juga memberi peringatan berupa ancaman
orang yang beriman. Nah, terus pertanyaan dari Salman apa tadi terakhir? Ya Ustaz, ini ngejudge Oh iya, zaman Nabi apakah sama dengan di zaman sekarang? Munafik itu kan kalau kita gampangnya menyebutnya sebagai orang yang bermuka dua gitu ya. Nah, Iya. coba tuh orang yang bermuka dua kasih mukanya kepada orang yang suka cari muka. Orang yang bermuka dua, mukanya kasih satu buat orang yang suka cari muka kan gitu. Ya kalau di zaman Nabi, munafiknya ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak ya, orang munafik, perbuatannya namanya nifak. Munafik itu orangnya. Kalau perbuatannya nifak. Sama kayak kita sering bilang mubazir nih, makanan dibuang-buang. Mubazir itu orangnya. Kalau perbuatannya tabzir. Perbuatannya disebut tabzir. Itu kan salah kaprah. Nah, itulah penggunaan istilah-istilah yang kadang kurang pas. Gitu. Ngambil istilah dari bahasa Arab tapi penggunaannya nggak pas. Sama kayak kalau bulan Ramadan ada acara takjil, buka puasa takjil. Takjil diartikan apa? Makanan, minuman, segala kolak, apalagi kue, asinan, gorengan, yang takjil. Bukan. Takjil, takjil artinya segera berbuka puasa. Segera kalau udah ada maghrib, ditunda-tunda. Menyegerakan. Makanan. Siapa sih yang awal mulanya mengistilahkan makanan tuh takjil? Orang-orang sufi kayaknya itu. Tukang dagang sih yang jelas Ustaz. Tukang jagangan. Tukang dagangan Ustaz. Sedia takjil, sedia makanan. Emang orang Indonesia mikirnya makanan mulu kali ya. Ya, jadi perbuatannya disebutnya nifak ya. Nah, nifak itu Salman ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Ya. Di zaman Nabi itu yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah orang-orang munafik yang nifaknya nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu ke mereka kalau di hadapan Nabi mereka mengatakan, kami beriman, kami akan dukung dakwah engkau, wahai Muhammad, kami akan bela engkau, kami akan bantu. Orang munafik tuh, ya, orang munafik. Padahal mereka nggak beriman, mereka orang kafir. Itu yang diancam ya, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Quran ada ancaman Allah tuh. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah. Karena bahaya, musuh dalam selimut. Dan di zaman Nabi ada dedengkot orang munafik yang paling terkenal itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya si cakep ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ibnu Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. bin Salul. lah bawanya begitu. Nah, itu disebutnya Ra'isul Munafiqin. Ra'isul Munafiqin, dedengkot orang munafik. Ada Ra'isul Amin Ustaz. Orang mukmin fitnah kepada keluarga Nabi, termasuk fitnah kepada Aisyah istri Nabi. Aisyah istri Nabi pernah difitnah, digosipin, diisukan berselingkuh ya dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Sofwan. Ya, itu yang menyebar isunya, yang menyebar fitnahnya itu si Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Sampai Aisyah nangis berhari-hari karena difitnah begitu. Itu ada kisahnya disebut dengan hadisul ifki, hadis palsu, hadis dusta, cerita dusta tentang keluarga Nabi. Itu yang menyebarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi itu munafiknya, nifaknya nifak yang i'tiqadi. Ya. Kalau yang orang yang biasa dalam keseharian yang suka beda omongannya sama perbuatannya, suka menyalahi janji, ya,
Kalau dipercaya dia berkhianat tuh nifaknya nifak amali. Nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Nah, nifak amali, jangankan orang kafir, ya, orang Islam juga banyak yang melakukan itu. Dan yang melakukan munafikan. Nifaknya nifak amali, bukan nifak i'tiqadi, bukan nifak keimanan, bukan nifak keyakinan, hanya perbuatannya aja. Tanda-tandanya gimana sih orang munafik itu? Nah, kan Nabi udah kasih tahu. Ayo, siapa yang hafal hadisnya, Chandra? Ayatul Munafik. salah. Tiga. Ada tiga. Tanda-tanda orang munafik tiga. Kita hadasa kazaba, kalau dia ngomong tas selalu bohong. Ya. Selalu berdusta. Orang kalau sudah sekali berdusta, bohong, kan untuk kedua kalinya untuk menutupi kebohongan yang ya kan? Kalau udah dua kali berbohong, dia harus berbohong lagi ya untuk yang ketiga kalinya untuk menutupi kebohongan yang pertama dan kedua. Kalau dibohong ketiga kali, dia harus bohong keempat, terus menerus gitu, nggak akan habisnya. Dan Aristoteles pernah ditanya oleh muridnya, apa bahayanya dusta, bohong? Apa jawabannya? Bahayanya dusta, orang nggak akan percaya pada kita di saat kita bicara benar. Yang bahaya. Ya. Lagunya Zahratul Aini itu. Ya. Lagunya gitu. Malu dong, malu dong. Ketahuan bohong. Ya, tanda orang munafik, satu, bohong tuh. Kalau ngomong bohong. Dua, iza ada akhlapa. Kalau dia janji, Ingkar. Gitu. Nih PHP nih, siapa yang suka ngasih PHP nih? Chandra. Ganti. Chandra tuh. Ini ahlinya PHP. Ya, yang ketiga, Iza tuh mina khon. Apabila diberi amanah, dipercaya, dia khianat. Nah, itu nifaknya nifak amali, ya. Beda dengan nifak i'tiqadi yang dialami Nabi dan para sahabat atas serangan orang-orang munafik di zaman Nabi yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya cakep Abdullah, katanya Raisul Munafik. Itu mereka nifaknya nifak i'tiqadi itu. Sebetulnya mereka kafir, mau pura-pura beriman. Nah, itu nifak i'tiqadi. Itu yang bahaya. Tapi nifak amali juga sama, bahaya juga, ya. Itu yang perbedaannya. Salman tadi pertanyaan perbedaan munafik di zaman Nabi dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ya ada juga mungkin ya orang yang nifak i'tiqadi seperti di zaman Belanda itu ada seorang orang Belanda pura-pura beriman jadi orang Islam, belajar di Mekah. Siapa namanya itu? Senok Hurgronje ya. Ya Salman ya, benar nggak? Betul. Senok ya, Senok Hurgronje, orientalis, orang Belanda, orang Kristen, Nasrani, pura-pura beriman, pura-pura masuk Islam, belajar di Mekah, belajar ilmu agama, akhirnya justru dia bikin musuh dari dalam, hancurkan agama Islam dari dalam. Ngadu domba umat Islam. Ini zaman sekarang kayaknya banyak kayak gitu nih. Acak-acak umat Islam dari dalam, dihancurin dari dalam. Kalau dihantam dari luar, umat Islam pasti akan bertahan, melawan. Kalau dihancurin dari dalam, pelan-pelan digerogotin, nah susah juga. Jadi saya bilang nifak i'tiqadi maupun nifak amali zaman sekarang masih banyak gitu. Masih ada man gitu. Jadi bukan hanya di zaman Nabi, zaman sekarang juga masih ada nifak i'tiqadi, nifak amali masih ada. Ya, demikian yang bisa saya tambahkan penjelasannya. Mudah-mudahan gampang dipahami. Ada pertanyaan lagi? Mau dibuka termin lagi? Silakan kalau masih ada waktu. Enggak, waktunya. Ada yang mau menambahkan penjelasan lain? Silakan. Ustaz Afan. Ya. Coba ya. Ini agak sedikit nggak tahu aneh atau apa mungkin pertanyaannya. Tadi kan seseorang yang mantap imannya, maka kalau di dalam surat yang kita bahas, maka ia mendapatkan surat Aden, ya surga Aden, ya. Terus biasanya kan orang yang mantap imannya itu dia punya amalan-amalan banyak ya, Ustaz. Mungkin tahajudnya, mungkin sunah-sunah dan lainnya. Dan itu juga ada janji juga kan, maksudnya janji surga bagi orang yang melaksanakan ini, janji surga bagi orang yang sering bersedekah, dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mantap imannya. Nah, yang saya mau tanyakan, biasanya
tentu kan berarti tawaran surga itu dari mana-mana, mungkin surga Firdaus, surga Aden, dan surga lain-lainnya, ya melalui jalur sedekah dan lain sebagainya. Yang mau saya tanyakan, apakah mungkin ada ini pembahasannya atau apa? Apakah nanti kita memilih salah satu atau memang ditempatkan yang paling tinggi gitu dari surga-surga tersebut? Boleh Atau pilih. mungkin kita bebas gitu? Boleh pilih bebas. Ya. Kan di hadis Nabi juga ada kan, siapa orang yang beriman kepada Allah, menjaga sholatnya, ya, jaga kehormatannya segala macam, puasa, intinya beriman dan beramal soleh, ya boleh kan, surga terbuka semua untuknya, dan dia boleh masuk ke surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi boleh milih, ya, ada kan? Itu hadis Nabi sahih, pernah dipelesetkan sama orang tuh, pintu mal-mal terbuka, semua silakan masuk dari pintu mana saja, itu nggak boleh. Ya, itu namanya istihza fiddin, memainkan permainkan agama, itu nggak boleh. Menjadikan surga Firdaus, surga Aden, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, itu boleh pilih, ya. Bahkan di surga ada sebuah pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan, ya, itu hadis Nabi juga sahih. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Di surga itu ada sebuah pintu, namanya pintu Rayyan, ruangan Rayyan itu sebuah pintu namanya pintu Rayyan, itu dikhususkan buat orang yang berpuasa di bulan Ramadan, nanti masuk dari pintu Rayyan. Jadi boleh. Jadi itu tawaran sebetulnya memang sangat menggiurkan kita kalau kita benar-benar yakin ya itu ada. Kita kan belum pernah lihat surga kan, kayak orang kadang kurang tergiurnya begitu, ya. Ada orang jil bilang saya segendah masuk surga, nggak mau dah ketemu orang yang suka marah-marah itu, katanya. Orang jil tuh, siapa namanya tuh? Saya lupa namanya, orang jil tuh. Jaringan Islam liberal. Gak mau masuk surga dia, dicatat malaikat, biarin. Berdua tuh sama yang mau masuk neraka tadi tuh, siapa tuh? Berani nantang. Jadi boleh pilih, aman. Itulah keistimewaan bagi orang yang beriman, beramal soleh, dekat kepada Allah. Kasih fasilitas, silakan boleh pilih mau masuk kemana. Gitu. Di surga Aden juga kan ya, di surat Al-Bayyinah juga ada kan tuh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Di surga Aden juga dijanjikan kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Ada surgatul ma'wa, jannatul ma'wa, ditujukan oleh Allah untuk orang-orang, untuk hamba Allah yang bisa menahan hawa nafsunya, takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, surat apa tuh? Nah, apa enggak? An-Nazi'at. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Jannatul ma'wa. Ya, boleh pilih. Ya, itu fasilitas buat orang yang beriman beramal soleh. Kalau surga Firdaus, itu mereka udah masuk surga Firdaus, la yabghuna anha hiwala. Udah nggak mau milih-milih yang lain, udah di sini aja betah dah. Paling enak kali, paling tinggi surga Firdaus. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala. Mereka nggak mau pindah, udah betah udah. Jadi gitu. Ya memang kita kan nggak pernah lihat surga seperti apa. Paling hanya gambaran-gambaran visualisasi yang Allah berikan deskripsinya dalam Al-Quran, bahwa di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, taman-taman, buah-buahan, ya makanan lain sebagainya, ada bidadari, ada bidadara kecil tuh. Ada bidadara kecil tuh, anak-anak kecil yang wafat meninggal saat masih kecil nanti jadi pelayan tuh. Ya, lihat surat Ad-Dahru Al-Insan tuh. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Tuh di surat Al-Insan ada ya, hafal enggak? Al-Insan juz 29. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Tuh. Dan mereka dikelilingi oleh bidadara itu, wildan, anak-anak kecil, anak-anak ya masih remaja-remaja gitu. Wildanun mukhalladun, anak-anak kecil yang mukhalladun artinya mereka tetap
pada usia segitu nggak tua, nggak dewasa, itu aja umurnya gitu. Anak-anak, usia-usia anak-anak remaja, itulah menjadi pelayan bagi ahli surga. Mereka membawakan bawakan teko ceret minuman ya, teko bawa minuman makanan buat penduduk surga tuh. Wa yatufu alaihim bi'aniyatin min fiddah tuh, tekonya dari perak, emas. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, terusannya itu mereka diberi minum di gelas, minumannya itu sangat enak, nikmat, campurannya jahe itu. Jadi udang jahe man, biar peletok. Udang jahe itu. Tapi bukan sembarangan jahe. Minumannya bersumber dari sebuah mata air namanya apa? Salsabila tuh. Ainan fiha tusamma salsabila. Masya Allah, itu janji Allah ya. Kita emang nggak pernah lihat surga. Kalau benar-benar diperlihatkan, pasti lebih semangat lagi kan? Lebih semangat lagi ibadahnya. Tapi emang Nabi udah mengatakan dalam hadis qudsi nih. Sebetulnya firman Allah ya. Firman Allah yang redaksi kalimatnya Nabi yang bikin. Tapi makna intisarinya dari Allah. Cuman yang ngucapin Nabi. Kalimatnya yaitu disebutnya hadis qudsi. Nah, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ini enggak ada dalam Al-Qur'an, tapi di hadis, adanya hadis qudsi. A'adattu li ibadiyas salihin. Aku akan siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Apa itu? Surga ma la ainun ra'at, yang enggak pernah dilihat oleh mata. Tuh. Jadi mata belum pernah melihat nih, mata manusia belum pernah ada yang melihat surga itu seperti apa. Loh, kan waktu Nabi Isra Mi'raj perlihatkan surga, prototipenya yang diperlihatkan, ya, prototipenya, sampelnya. Di surga yang sebenarnya, mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan juga belum pernah didengar oleh telinga seperti apa itu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia seperti apa. Jadi Allah memberikan gambaran-gambaran, visualisasi, deskripsi itu secara singkat yang mudah kita pahami, bahwa surga itu bentuknya ya ada taman-taman yang indah, pohon-pohon, ada sungai yang mengalir, ada burung-burung, ada buah, macam-macam buah-buahan. Buah-buahan itu kalau di surat Al-Waqiah, la maqtu'atu wa la mamnu'ah, gitu ya. Apalkan Waqiah ya. Ya, insya Allah Ustaz. Ada ayatnya bunyinya wafaqihatin kasirah ya. La maqtu'atu wala mamnu'ah. Ya. Dan di surga itu banyak buah-buahan beraneka macam buah-buahan. La maqtu'ah, enggak pernah terputus. Maksudnya enggak pernah terputus. Enggak pernah habis. Itu buah dipetikin, dimakan, dipetik, enggak pernah habis. Enggak pernah terputus. Dipetik, dimakan, numbuh lagi. Dipetik, dimakan, numbuh lagi. Itu la maqtu'ah, enggak terpotong. Enggak terpotong, enggak terputus. Wala mamnu'ah, enggak ada yang dilarang. Semua boleh makan. Tidak terputus dan juga tidak terlarang. Silakan dimakan, dinikmati. Ya. Nah, itu gambaran-gambaran surga seperti itu. Salman ya. Ya, Ustaz. Lagi yang mau diberikan, silakan. Ustaz mau nanya. Ya. Apakah kikir atau pelit termasuk orang munafik? Bakhil. Ya. Bakhil ya. Kalau kita berpatokan pada hadis Nabi tadi, yaitu tanda-tandanya 3 yang disebutin. Kalau ngomong bohong, berjanji palsu, dipercaya dia khianat. Barangkali kalau kikir, pelit, itu bisa jadi masuk yang kategori kedua kali ya. Jadi itu kalau janjiin orang PHP dia nggak jadi, pelit kan namanya itu. Ya, bakhil bin pelit alias kikir bin medit bin koret bin buntut gasiran tengkok dalam lagi tuh. Icak jahe. Bin itu ya, bakhil bin pelit alias kikir bin medit bin koret bin buntut gasiran tengkok dalam. Ketawa sih sekali. Ya, kalau mau dimasukin ke sifat negatifnya orang munafik ya bisa juga. Ya masuk kategori yang kedua barangkali itu. Janjiin mau ngasih hadiah rupanya nggak jadi. Pelit loh kan gitu.
Mungkin mau traktir Tapi makan kalau nggak menurut jadi. saya HP. bukan Ustadz. Hanya sifat aja kayaknya Ustadz. Sifat Emang aja, sifatnya karena- dia yang jelek. Iya. Iya, perbuatannya dia aja. Sekarang mungkin kalau bahil sama pelit itu sebenarnya kan bisa dinasehatin. Masih bisa masih bisa berubah gitu kan. Emang ini sih kadang antara kalau yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran kan jangan kamu terlalu menghambur-hamburkan hartamu, wala tubazir tabziro, tapi jangan juga terlalu bakhil, mengekang, ya, wala takfu, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu di tengkokmu, maka tuh artinya bakhil, pelit. Tangannya terbelenggu di tengkoknya dalam, tangannya itu bakhil. Tapi jangan juga terlalu dihambur-hamburkan. Jadi ambil jalan tengahnya dengan bersikap hemat, irit. Cuma kadang memang beda tipis banget antara irit sama pelit. Beda tipis ya. Beda tipis. Orang lagi ngirit apa emang pelit deh. Aku dimatiin, digelap-gelapin. Beda tipis antara irit sama pelit. Nah, tergantung kebersihan hati orang yang menilainya deh. Kalau orang yang hatinya baik, bersih, nilainya, oh tuh orang lagi irit kali, lagi hemat, pasti baik sangka ya. Tapi kalau orang yang buruk sangka, oh pelit banget lu, bukan irit, pelit. Memang beda tipis gitu. Itu watak sifat sih emang ya, bawaan. Tapi bisa diperbaiki dari nasihati. Ya, gitu ya. Yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah hemat, bukan pelit. Beda antara irit dengan pelit, memang beda tipis. Ya, ada lagi? Saya saat. Kan? Iya, baru mau nanya. Semangat banget, Chandra. Silakan. Chandra pergi haji mulu nih, umroh nih, lagi umroh nih. Amin. Ya, silakan Chandra. Manik dulu saat katanya dia mau nanya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya udah, Chandra kan udah gantian Manik dulu deh. Manik kayak. Ini enggak luar konteks, Mak. Afwan sebelumnya. Ya, mau tanya Ustadz, gimana sih kalau misalkan upaya gitu kalau hati itu udah mati gitu Ustadz, apa yang perlu misalkan kayak sebagai seorang sekitarnya gitu, apa yang perlu kita kita lakukan, terapkan agar hatinya itu ya terapkan atau lakukan agar hatinya itu ya kembali lagi. Karena saya ingat, bukan saya ingat sih, jadi kayak dengar yang seorang Umar gitu, yang hatinya keras pun bisa lembut gitu, Ustaz. Itu bagaimana sih? Ya. Di Al-Quran memang Allah memberikan gambaran ada orang yang hatinya keras bagaikan batu. Ada di Quran tuh. Surat apa? Ada yang hafal nggak? Summa qasat qulubuhum. Nah, surat apa tuh? Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Surat Al-Baqarah ayat 74 ya. Surat Al-Baqarah ayat 74. Tuh, summa qasat qulubukum ba'da dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Kalian menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Ada orang yang memang di Quran Allah hati keras bagaikan batu. Nah, maksud kita kalau kita orang itu masih dari kalangan keluarga, famili, teman, kita pengen nasihatin, ya boleh seperti kita mencontoh tafakulan dengan buatannya Sayyidina Umar, beliau hati yang keras bagaikan batu, kita luluh dengan bacaan Al-Quran. Kita luluh dengan bacaan Al-Quran. Boleh itu sering-sering diperdengarkan bacaan Al-Quran. Kalau dia nggak mau baca Quran dengan sendirinya, kita yang bacain. Atau kita setelin namanya MP3 atau video Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran. Kita perdengarkan ke dia. Tambah dengan sholawat. Sholawatnya adem. Insya Allah hatinya akan menjadi lunak. Ya, nomor aja dengar bacaan Al-Quran dan dia sendiri membacanya, langsung hatinya menjadi luluh. Itu kan kisahnya ketika Sayyidina Umar mengetahui adiknya yang bernama Fatimah masuk Islam kan. Adiknya Fatimah tuh, adiknya Umar masuk Islam.
Sayyidina Umar awalnya mau membunuh Nabi, udah siap dengan pedangnya. Di tengah jalan dia ketemu temannya, ngapain Mar bawa pedang? Mau bunuh Muhammad. Kenapa emang? Tuh menghalangi, merusak agama kita, agama nenek moyang kita. Ngapain ente mau mengejar-ngejar Muhammad? Adek ente aja udah jadi pengikut Nabi Muhammad. Yang bener loh, soalnya lihat aja di rumahnya, bener. Ketika sampai di rumahnya, adeknya lagi ngaji. Oh, Ngaji dengerin suara pengajian kok indah banget ini bacaan Al-Quran. Gaya bahasanya begitu halus, tinggi, penuh dengan makna, penuh dengan hikmah. Dia sempat dengerin juga itu. Nah, karena masih emosi, di pintu langsung masuk, marahin adiknya. Kan, benar kamu udah mau menjadi pengikut Muhammad? Benar, iya benar. Begitu bilang benar langsung blepok aja, gampar tuh adiknya. Gampar sampai bercucuran darah dari mulutnya, dari hidungnya keluar darah. Suaminya Fatimah membelain istrinya, menghalangi, langsung diangkat, dibanting, didudukin dadanya. Banting sama si Umar. Si Umar nih juara gulat, juara Smackdown dia, juaranya. Iya. Undertaker. Undertaker. The Rock. Favorit saya The Rock dulu ya. Itu. Tadi Umar sempat dengar bacaan Quran adiknya. Dia tanya, kamu baca apa tadi itu? Ini bacaan Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, wahyu dari Allah, kalamullah. Kelihatan itu ada di balik bajunya Fatimah. Mana coba saya lihat sini? Nggak boleh. Sini saya lihat, nggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Kamu belum suci, silakan bersuci dulu. Akhirnya Umar ajarin wudhu tuh, suci. Ajarin wudhu. Muka cuci tangan. Bagaimana caranya cuci muka cuci tangan? Diajarin wudhu sama adiknya. Umar ke kamar mandi. Baru dikasih lembaran mushaf dulu. Al-Quran masih belum berbentuk buku. Lembaran-lembaran, mushaf lembaran yang ditulis di kulit-kulit onta, kulit binatang, pelepah korma. Dibaca sama Umar lembaran itu. Pas yang dibaca suratnya surat Toha. Surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratal liman yakhsha itu ya. Terus sampai innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sampai ayat situ tuh Umar baca langsung bergetar hati. Berdebar luluh hati. Dalam hati dia mengakui ini luar biasa indahnya. Ini bukan tulisan manusia. Ini bukan puisi, ini bukan syair. Ini benar-benar wahyu dari Allah ini. Ini bukan bikinan Muhammad. Gak mungkin Muhammad bisa bikin kayak begini. Dia kan ummi, buta huruf, gak bisa baca tulis. Akhirnya apa? Umar minta diantarkan, kasih tahu di mana Muhammad. Hai Fatimah, di mana Muhammad? Demi Allah saya nggak akan kasih tahu engkau. Bilang aja di mana Muhammad. Demi Allah kalau engkau bermaksud mencelakai dia, saya nggak akan kasih tahu di mana dia. Demi Allah. Kata demi Allah tuh orang kafir Quraisy juga udah saya pakai tuh wallahi. Ya wallahi udah. Saya nggak akan mencelakai dia. Kamu kasih tahu aja di mana dia. Di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi Nabi dulu di awal-awal masa dakwanya masih ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Pengajiannya, ta'limnya, diem-diem, kumpul-kumpulnya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Datanglah Umar ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Gedor pintu. Blak. Siapa di luar? Nanya tuh. Umar. Bilang Umar, dengan suara Umar, takut yang di dalam bergemeteran. Waduh, jawara Smackdown datang ini. Ya. Pada takut semuanya. Kata Sayyidina Ali, tenang, saya ngadepin. Ya, semua tenang. Sayyidina Ali tampil, ya bisa ditaker dah, adu kekuatan, masih kuat Sayyidina Ali ngadepin. Sayyidina Ali tampil, ya saya ngadepin, bukain pintu. Ternyata begitu datang sampai langsung dia peluk Rasulullah, langsung ucapkan kalimat syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Ya. Takbir langsung semua tuh. Takbir, Allahu Akbar, pada takbir semua yang hadir di situ. Dan itu emang doa Nabi. Emang doa Nabi. Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain
Ya Allah, perkuatlah agama Islam dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Dan pertama yang Nabi harapkan Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini Abu Jahal. Abu Jahal. Sama tuh, dedengkot Quraisy juga. Nabi minta kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, perkuatlah agama Islam dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Akhirnya Allah kabulkan doa Nabi, yang masuk adalah Umar bin Khattab. Nah, luluh hatinya. Walaupun dia orang yang keras, berangasan, kasar, tegas. Tapi begitu mendengarkan bacaan Al-Quran dan dia sendiri membaca Al-Quran itu, hatinya menjadi lunak, luluh. Gitu ya, Monica. Jadi memang Al-Quran itu adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Gitu ya. Jadi perdengarkan, kalau ada orang yang hatinya keras, perdengarkan bacaan Al-Quran. Bahkan kalau dia mau bersedia ambil wudu, dia baca Quran, kita ajarin, kita tuntun, ditambah dengan bacaan sholawat ya. Bacaan sholawat. Adem ya. Hatinya menjadi tenang. Gitu kurang lebihnya ya. Ustaz mau nambahin boleh Ustaz? Novan. Ya. Ustaz mau nambahin boleh? Nambahinnya silakan Dahria, boleh. Iya. Boleh. Ada doanya juga Ustaz. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dini. Ya itu biasanya di sujud terakhir. Kita sujud terakhir boleh baca itu tuh. Kalau salat kita sujud terakhir boleh baca itu tuh. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Atau sebelum salam. Ya. Sebelum salam. Tambahin doa itu Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Baru salam. Assalamualaikum. Ya, gitu. Ya boleh. Jangan orang yang udah keras hatinya diperdengarkan lagu rock and roll. Wah, tambah keras. Rock kan batu. Rock and roll tambah keras seperti batu. Ya, dengerin bacaan Quran. Ya, perdengarkan. Bacaan Quran, bacaan salawat. Nasyid-nasyid Islami. Ya, adem. Insya Allah adem. Ya, dengan zikir, ajak zikir. Adem. Ya, Ustaz. Ya, ada lagi Chandra? Mau nanya apa? Mau nanya, Ustaz. Saya pernah dengar, nggak tahu sih benar enggak. Katanya itu ada tempat antara bagi orang yang tidak masuk surga dan tidak pula masuk neraka. Kalau nggak salah nama tempatnya itu Al-Araf. Itu sebabnya apa, Ustaz? Apa benar ada, Ustaz? Itu paham Mu'tazilah ya. Paham, udah belajar tauhid ilmu kalam belum? Belajar aliran-aliran dalam Islam? Belum ya? Belum. Ada aliran Asy'ariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Qadariyah, Jabariyah, ya, ada Khawarij. Nanti belajar tuh. Sekte atau aliran-aliran dalam agama Islam. Ada satu aliran atau sekte dalam agama Islam, sekte ya. Ya, itu yang disebutnya yang dikenal dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini punya paham namanya manzilah bainal manzilatain. Ada dua tempat, ada satu tempat di antara dua tempat. Tengah-tengah jadinya tuh. Tengah-tengah. Jadi di akhirat nanti sebenarnya bukan cuma ada dua tempat, ada tiga. Ada surga, ada neraka, dan di tengah-tengahnya ada manzilah bainal manzilatain namanya. Itu kata orang Mu'tazilah itu tidak seperti surga, tidak juga seperti neraka. Ya, tapi lebih mirip seperti neraka, cuman lebih nggak begitu panas neraka katanya. Kalau paham orang Mu'tazilah. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang ngakunya beriman, ngakunya Islam, tapi tidak menjalankan syariat Islam, tidak mau beribadah, tidak beramal soleh, malah cenderung berbuat dosa. Padahal dia masih ngaku Islam, Muslim dan mukmin, tapi tidak mau beribadah, malah justru berbuat dosa. Nah itu ditempatin di situ. Itu paham Mu'tazilah ya, paham Mu'tazilah. Jadi kalau kita lihat firman Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman di sana hanya ada dua tempat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jadi hanya dua tempat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk ke surga, sebagian masuk ke neraka. Tempat dua itu. Ya. Dan memang di pembahasan lalu sudah kita jelaskan bahwa tiap manusia itu diberi ilham oleh Allah dua jalan. Ya.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham kepada jiwa manusia, fujuraha, jalan durhaka, jalan yang menuju ke neraka, jalan maksiat, wa taqwaha, jalan takwa yang menuju surga. Hanya dua jalan, dua tempat itu. Berujung ke dua tempat itu. Di ayat lain kan ada alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Tuh. Dan kami memberi mereka mata, dua bibir, dan kami beri petunjuk dua jalan. Dua jalan ini akan berakhir ke dua tempat itu. Tempat berujung ke surga atau berujung ke neraka. Itu paham Mu'tazilah ya, Chandra. Kalau ingin lebih mengetahui lebih detail, lebih dalam tentang aliran Mu'tazilah, boleh buka di Google, cari aja, ketik aja aliran Mu'tazilah. Itu tokoh utamanya namanya Wasil bin Atha. Ya, Wasil bin Atha. Itu nanti di kuliah ada tuh, mata kuliahnya namanya Tauhid Ilmu Kalam. Kalam itu tentang aliran-aliran dalam agama Islam. Ya, macam-macam kan. Kalau kita kan di sini ya ada organisasi keagamaan ya, ada NU, Muhammadiyah, ada Persis, ada apa? Ada macam-macam ya, banyak ya. Nah, itu kan di Indonesia. Nah, kalau di dunia ya itu yang terkenal ada Asy'ariyah, ada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, ada Khawarij. Yang Khawarij ini garis keras. Garis keras tuh Khawarij. Itu dulunya pengikut Sayyidina Ali. Ya, pengikut Sayyidina Ali yang keluar dari barisan Sayyidina Ali karena nggak mendukung, nggak terima dengan keputusan Sayyidina Ali ketika ingin berdamai dengan Muawiyah. Waktu perang, terjadi perang namanya perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Pasukan Muawiyah hampir kalah itu. Kalah dengan pasukan Ali. Dan Muawiyah dan pasukannya bertahkim. Jadi mengangkat Al-Quran di atas tombak mereka, bertahkim dengan Al-Quran, tahkim. Akhirnya Sayyidina Ali adakan gencatan senjata, stop peperangannya, dan memberi kesempatan untuk berunding, berdamai. Sebagian pasukan Sayyidina Ali ada yang nggak setuju, akhirnya mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali, namanya Khawarij, kaum Khawarij, keluar. Sedangkan yang setia sama Sayyidina Ali sebutnya kaum Syiah. Sampai sekarang Syiah banyak kan di Iran ya. Nah, jadi juga ada Syiah. Nanti dipelajari di mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam, aliran-aliran dalam agama Islam. Mu'tazilah. Kalau jil itu termasuk nggak Ustaz? Jil. Kalau jil itu masuk nggak Ustaz? Jil itu, ya, kalau lihat ciri-cirinya, Mu'tazilah itu orang yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Ya. Wahyu, Al-Quran, ayat Al-Quran tidak sesuai dengan akal mereka, nggak rasional dianggapnya. Nah, itu mereka akan utamakan akal. Ya. Permainannya di otak, di akal daripada wahyu. Nah, kalau lihat ciri-cirinya, jil itu sama kan? Liberal banget ya kan? Lebih mengedepankan akal kan daripada wahyu. Nah, bisa dikatakan jil itu hampir mirip pahamnya dengan paham Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah yang mengutamakan akal, rasio, logika daripada wahyu. Nah, kalau wahyu kan kita lebih mengedepankan keimanan. Tetap kita utamakan nomor satu adalah wahyu dari Allah, Al-Quran ya, bukan akal kita. Jadi akal kita yang ngikutin Al-Quran, bukan Al-Quran yang dipaksa ngikutin akal kita, kan begitu ya. Kayak kita ngukur kayu pakai meteran ngikut kayu atau kayu yang ikut meteran, mana yang benar? Meteran ikutin kayu atau kayu ngikutin meteran? Meteran ngikutin kayu. Nah, gitu. Meteran ngikutin kayu, gitu ya. Hah? Jadi kalau kayunya kependekan, meterannya kepanjangan. Jadi yang dipotong meterannya bukan kayunya. Gitu. Ya kayu yang itu meteran. Meteran ikutin kayu atau kayu ngikutin meteran? Kayu ngikutin meteran. Kayu ikutin meteran. Kalau kayunya pendek, meterannya kepanjangan. Jadi meteran yang dipotong, bukan kayunya gitu.
kayu yang ngikutin meteran lah. Kita butuhnya berapa semeter? Lihat kayu diukur, semeter. Kayunya ada 2 meter. Potong semeter aja ngikutin meteran. Masa meteran ngikutin kayu? Kayu ikutin meteran. Mana ada Haria ini? Akal ngikutin wahyu. Jangan wahyu yang di otak-otakin ngikutin akal. Jangan. Akal kita yang harus ngikutin wahyu. Ngikutin wahyu, ngikutin Al-Quran. Bukan Al-Quran suruh ngikutin otak kita. Ya, itu ya, kurang lebih begitu. Ya, jadi kalau lihat cirinya, ya jil itu ya bisa dibilang sepaham menganut paham Mu'tazilah. Ya, lagi, cukup. Ada yang udah kelaparan mau makan ya? Tadi sih, saya dengar awal-awal lagi pada ngomongin makanan. Tahu makanannya apa? Oke, kalau Siska jualan, Ustadz. Siska. Ya, Siska jualan. Tempe, Ustadz. Enak loh, Ustadz. Tempe Palembang, kapal selam. Tempe. Boleh pesan yang kapal selam sama torpedonya. Tempe, Ustadz. Tempe. Tempe, bukan pempek. Tempe. Keripik tempe. Iya. Oh, Yang ditunjukin sama tuh, Ustadz. Oh, keripik tempe. Oh, boleh tuh buat ngopi itu. Boleh kapan-kapan. Ustadz, tapi ada apa? Testernya ada nggak testernya? Ustadz. Boleh, Ustadz. Boleh kirim testernya. Nama dia produk apa nih? Ustadz, tapi ada sih salah satu penyair yaitu Abu Nawas ya Ustadz ya, yang tentang al-i'tiraf itu. Nah itu syairnya iya gitu. Aku bukan ahli ketawaduan seorang hamba gitu. Dia merasa nggak pantas masuk surga karena amalnya ya dulu Abu Nawas dulu dikenalnya penyair khamar ya, sebelum ya katakanlah dia sering mabok, minuman keras, mensifati, menggambarkan tentang khamar, betapa nikmatnya, lezatnya minum minuman keras, satu botol dikelilingin, diedarin rame-rame keliling tuh botol oper istilahnya, minum mabuk-mabukan berame-rame, betapa nikmat. Pokoknya syair-syair dia emang seorang penyair, cerdas dan gaya bahasa syairnya bagus-bagus. Saya udah pelajari itu syair Abu Nawas waktu kuliah S2 itu. Kuliah S2 itu kan ada mata kuliah namanya kritik sastra Arab. Itu belajar juga tentang sastra Arab, itu diantaranya syair Abu Nawas. Baru menjadi tugas saya buat makalah tentang analisis syair-syair Abu Nawas, saya kritisi, dikaji, dianalisis. Termasuk doanya itu. Jadi ketika Abu Nawas itu masih katakanlah masih brengsek dulu, masih itulah suka minum nongkrong gitu. Nah, dia itu kan akhirnya termasuk orang yang sangat anti pemerintah, mengkritisi pemerintah, kritis terhadap pemerintah. Akhirnya berseberangan dengan lawan pemerintah, ditangkap, di penjara dia. Nah, di penjara itulah dia taubat. Dia bikin syairnya itu, diantaranya i'tiraf itu. Nah, itu sekarang jadi doa itu. Tiap habis sholat Jumat di masjid dibaca itu. Sebetulnya yang kita baca cuma satu bait. Padahal ada berapa bait? Banyak. Bait keduanya kan zunubi mislu a'dadir rimani wahabli taubatan ya zal jalali. Kan? Bait kedua, bait ketiga ada lagi. Lahi abdukal asiyataka mukirrum bizunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzalika ahlun wa in tatrud faman narju siwaka. Banyak, ada berapa bait gitu. Yang kita bacakan satu bait aja tuh. Lahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi habli taubatan wa fir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Itu satu bait itu. Ada banyak bait-baitnya. Ya. Baik, ada lagi? Kenapa itu yang ditanyakan? Nah, itu ya pengakuan seorang hamba i'tiraf, dia bertobat, akhirnya menjadi seorang yang soleh, yang ahli ibadah, dan membuat syair itu. Jadi berubah 180 derajat kalau kita bandingkan syair-syair sebelum dia jadi mukmin yang soleh, dibanding dia setelah bertobat, itu syair-syairnya berubah 180 derajat. Dulu dia dikenalnya penyair khumriyat.
Khumriyat artinya khamar, penyair tentang khamar. Nggak jauh dari minuman keras deh syair-syairnya. Dia taubat, jadi seorang mukmin yang saleh. Nah, syair-syairnya berubah menjadi syair yang sangat apa istilahnya agamis, Islami, sangat religius, sangat religi. Nah, gitu ya. Ada lagi? Iya Ustadz. Cukup? Ya Ustadz. Oke, Cukup kalau Ustadz. cukup, saya kembalikan ke pihak berwajib. Moderator, silakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih atas materi, kemudian atas penyampaiannya juga yang disampaikan oleh dosen kita. Terakhir kita tutup terlebih dahulu agenda kita diskusi pada malam hari ini dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sebelum kalimat penutup, saya ada sedikit pantun. Ya, jalan-jalan ke Jati Asih. Jalannya sambil motoran. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jabanin Chandra, berani nggak jabanin tuh? Ditantang ngadu pantun. Ayo Chandra, nih. Saya pantun. Ustadz kan orang Betawi. Negara Indonesia, negara hukum. Assalamualaikum. Chandra nih, buat ente nih, Chandra nih. Kue pancong ada 5. Tahu nggak kue pancong ya? Kue pancong ada 5. Enak. Bungkusin pakai kain. Kata Chandra, gue ngelancong udah lama. Yang ngawinin orang lain. Jodoh orang. Sakit, hati sakit. Sakit tuh Siska, sakit katanya. Semangat Bang Julius, semangat. Masih ada harapan sebelum jalur kuning. Udah jelas. Masih ada harapan sebelum bendera nih, melengkung. Chandra, tahu pohon buni kan ya? Pohon buni batangnya sempal. Cakep. Ambil alu bakal tunjangan. Carilah bini yang setimpal, biar nggak malu dibawa kondangan. Setimpal itu maksudnya apa sih? Cakep kali yang cakep. Setimpal itu sama gitu. Cukup ya, udah malam ya. Seimbang. Okay. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Kali ini kita cukupkan. Naktatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratul masjid majlis. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil usbu'il qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live duluan ya. Khair Ustaz.